إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Rabbul Alamin atas hidayahnya di majlis ilmu, bahkan di majlis tahdits yang hampir-hampir tidak terdengar lagi. Oleh karena itu senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan sebab hidayahnya kita mampu duduk di majlis ilmu untuk mempelajari dan memahami serta mengamalkan agamanya, dan terakhir adalah mendakwakannya bagi mereka yang mempunyai kemampuan secara rinci, secara ta'sil dan tafsil. Itu dakwah. Itulah dakwah. Secara ta'sil maknanya berdalil, dan secara tafsil artinya terperinci, tidak mujmal. Mari kita melanjutkan kajian kita, dan kita masih berada di kitab ilmu yang saya tulis, dan kita akan memasuki insyaallah ta'ala bab ke-20. Ya, dengan judul bab kekufuran orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja dengan menolak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan judul dengan tegas akan kufurnya orang
yang meyakini dan mengatakan serta mendakwakan bahwa ia atau mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja, dengan menolak semua secara keseluruhan dari sunnah atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena telah terjadi ijma' ulama ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Saya terangkan di halaman 115. Dengan judul faedah kelompok atau firqah kufur para pengingkar sunnah. Ini saya tidak menentukan orang per orangnya, tetapi secara umum kelompok atau firqah kufur para pengingkar sunnah atau hadis Nabi SAW pada zaman kita sekarang ini. Ini saya tulis atau saya katakan di tahun 80-an, tepatnya 83 ke atas, di mana saya berhadapan langsung dengan dua tokohnya di Indonesia atau khususnya di Jakarta dalam perdebatan mengenai kedudukan sunnah atau hadis. Masa paling indah dalam hidup saya berdebat dengan pengingkar sunnah ini, di mana saya semampunya dapat menjelaskan kedudukan sunnah. Orang-orang yang hanya telah menamakan diri mereka sebagai Qur'aniyun. Kami adalah Qur'aniyun, yakni orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa hadis atau sunnah. Itu kata mereka. Kami adalah Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan sunnah saja, dan mereka melecehkan atau merendahkan sunnah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya, karena saya berhadapan langsung begini di masjid mereka. Adapun para ulama dari bala tentara Islam telah menamakan mereka sebagai firqah kufur dari para pengingkar sunnah atau hadis. Para ulama telah ijma' tentang kufurnya kelompok ini, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yakni sebuah kitab mengenai usul fiqh menurut mazhab Az-Zahiriyah, dan Imam As-Suyuti di kitabnya Miftahul Jannah, menunjukkan bahawa kelompok ini usianya telah tua sekali,
Karena Al-Imam Ibn Hazm hidup di abad ke-5 Hijriyah, dan Imam Suyuti di abad ke-10 Hijriyah. Bahkan sebelum Al-Imam Ibn Hazm telah muncul kelompok atau firqah ini di masa Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sebelumnya cikal bakalnya telah muncul di zaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan diingkari oleh sebagian sahabat. Sangat keras pengingkaran mereka, di antaranya oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita yang menunjukkan bahawa hadis ini, hadis ke-34 ini, merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau memberitahukan apa yang akan terjadi dan terjadi pasti dan telah terjadi sepeninggal beliau, dari sejengkal sampai sejengkal dan seterusnya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa, dan seterusnya, sampai terbentuk sebuah kelompok dan tersebar di permukaan bumi ini, yaitu mereka yang menamakan diri mereka Qur'aniyun. Ada di Indonesia, di Malaysia, di Pakistan, di negara-negara Timur Tengah, dan lain-lain. Mereka tidak mau sama sekali, tidak mau berpegang dengan hadis, persis seperti yang Nabi yang mulia SAW telah mengabarkannya. Kita baca hadisnya. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ala merupakan tanbih, pemberitahuan dari beliau. Ketahuilah, inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ini bagian pertama dari hadis ini. Beliau menjelaskan kedudukan hadis atau sunnah beliau. Dengan tegas beliau mengatakan, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab. Alkitab maksudnya Al-Quran. Wa mislahu, dan yang semisalnya. Semisal Al-Quran. Maksudnya adalah berdasarkan wahyu. Al-Quran wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-Sunnah pun demikian, karena senantiasa Nabi SAW dibimbing dengan wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Muhammad,
tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak ada ia, yakni apa yang dibicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, para ulama membagi wahyu menjadi dua. Pertama, wahyu Alkitab, Al-Quran. Lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya merupakan mu'jizat yang manusia tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran, walaupun hanya sebuah surat saja. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menantang mereka yang mengingkari dan meragukan Al-Quran agar mereka berkumpul, bersepakat, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya untuk membuat yang semisal Al-Quran. Sebuah surat saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta sekian banyak surat, tapi sebuah surat saja. Jika yang mereka katakan itu benar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan jika kamu berada di dalam keraguan, masih meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Rasulullah SAW disebut hamba oleh Allah, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, abdun. Maka buatlah sebuah surat yang semisal Al-Quran, dari gaya bahasanya, dari apa yang dibicarakannya. Kalau akidah, ya seperti Al-Quran, pembicaraan mengenai tauhid, ada perintah, larangan dan seterusnya. Apa yang mereka mau. Wad'u syuhada'akum, ajaklah penolong-penolong kamu, pembantu-pembantu kamu, min dunillah, selain Allah. Jangan ajak Allah, ajak siapa saja yang kamu mau ajak dari manusia dan jin. Buat yang seperti Al-Quran. 15 abad yang lalu. Jika memang kamu benar, fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah a'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tidak sanggup, dan pasti Allah memastikan selamanya kamu tidak akan pernah mampu membuat yang seperti Al-Quran. Kayak Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf lan lil istiqbal, untuk saat ini dan seterusnya mendatang. Walan taf'alu. Kalimat lan menunjukkan abadan, selamanya. Kamu tidak akan pernah sanggup membuatnya. Kalau demikian, maka pelihara dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya batu-batu berhala dan manusia, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi neraka sudah tersedia, sudah diciptakan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, orang-orang kafir ini tidak akan pernah sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Dan Al-Quran terjaga. Allah sendiri yang menjaganya. Tidak perlu yang lain. Allah sendiri. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Tidak ada yang sanggup manusia mengubahnya.
Kalau ada yang mau mengubahnya seperti kaum Rafidhah, maka akan diketahui. Kalau ada orang yang mau membuat seperti Al-Quran, maka akan diketahui oleh orang-orang, oleh manusia. Kalau orang-orang bangsa Arab yang dahulu dari orang-orang kafirin tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran, orang Arab yang dahulu, yang pada masa turunnya wahyu Al-Quran itu sastra Arab sedang naik dan tinggi-tingginya. Di mana-mana orang bersyair, menaiki panggung mengucapkan, merangkai kalimat yang indah-indah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan mukjizat sesuai dengan keadaan kaum saat itu. Pada sebagiannya. Ya, bagaimana dengan orang-orang Arab yang hidup pada zaman sekarang? Tentu lebih tidak mampu lagi. Kalau orang-orang Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahasa yang mereka ucapkan dalam keseharian mereka, dalam percakapan mereka sehari-hari, tidak mampu. Bagaimana dengan orang-orang Ajam, orang-orang selain dari bangsa Arab? Tentu lebih tidak mampu lagi. Tegaklah hujjah Al-Quran itu sampai hari ini. Karena itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang kufar, mengolok-olok, mengejek-ejek, menginjak-injak Al-Quran, merobek-robek Al-Quran, membakar Al-Quran. Hanya itu yang mereka mampu lakukan. Dan itu setiap orang pun sanggup melakukannya. Tidak lemah setiap orang untuk melakukan caci maki, merobek-robek Al-Quran, membakar Al-Quran. Tapi tidak ada hujjah. Karena membantah hanya dengan caci maki saja. Nah, itu setiap orang akan mampu melakukannya. Yakni tidak lemah, tidak sulit. Kalau membantah itu hanya dengan cacian dan makian, itu setiap orang tidak sulit untuk melakukannya. Dan itu bukan ilmu, bukan hujjah. Seorang harus menegakkan hujjah dan mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya, yakni turunnya bersamanya. Ini apa? Tentu as-sunnah. As-sunnah turun bersamanya. Ini wahyu yang kedua dari Allah. Wahyu yang kedua. Dia berbeda dengan wahyu yang pertama dari satu sisi. Sama-sama wahyu. Wahyu yang pertama lafaz dan maknanya mu'jizat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahyu yang kedua lafaz dan maknanya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan bimbingan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisa dipalsukan, karena itu ada hadis-hadis palsu. Dan Rabbuna menjaganya. Masuk dalam ayat tadi. Karena Al-Quran, As-Sunnah, penafsir Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaganya? Di antaranya dibangkitkanlah para ulama yang ahlinya di bidang hadis, dan mereka memeriksanya dengan penelitian yang sangat cermat, dan diakui belum pernah ada dalam sejarah umat manusia
pemeriksaan secara historis, sejarah yang demikian ketat dan sangat teliti dan cermat selain dari ilmu hadis, ilmu sanad, diteliti demikian. Itu diakui, tidak dipungkiri. Ya? Nah, itu penjagaan terhadap Al-Quran. Kemudian, nah ini bagian pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan sunnah demikian besar dan demikian tingginya. Kemudian bagian yang kedua, beliau menggunakan lagi huruf tanbih, pemberitahuan. Ketahuilah, yushiku, sudah dekat waktunya akan datang kepada kamu rajulun syab'an, seorang yang gemuk badannya, dilukiskan, digambarkan gemuk badannya karena malas menuntut ilmu. Duduk saja di peraduannya, ala arikatihi. Seorang yang gemuk badannya yang bersandar di peraduannya. Ini celaan terhadap mereka yang tidak mau talabatul ilm. Yaqul, dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an. Hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran ini saja. Sadaqa Rasulullah SAW. Itulah yang diucapkan oleh mereka sejak ratusan tahun yang lalu sampai muncul di akhir tahun 70-an di Indonesia dan puncaknya di awal-awal tahun 80-an. Mereka mengatakan persis seperti ini. Alaikum bihadzal Quran. Tidak perlu hadis. فَمَا وَجَبْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ. Apa-apa yang kamu dapati di dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang halal, maka halalkanlah ia. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. Dan apa-apa yang kamu dapati di dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang haram, maka haramkanlah ia. Kemudian Nabi SAW mengulang lagi. Ala, ketahuilah olehmu, la yahillu lakumul himarul ahliyu. Tidak halal. Kalimat Nabi, la yahillu, tidak halal bagi kamu keledai jinak, keledai kampung, keledai peliharaan. Ada tidak dalam Al-Quran? Ada tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka Nabi SAW ketika orang ini mengatakan, apa-apa yang kamu dapati dari perkara yang haram di dalam Al-Quran, haramkanlah ia. Rasulullah SAW langsung mengatakan, la yahillu lakumul himarul ahli. Tidak halal, berarti haram. Memakan daging keledai jinak, keledai peliharaan, atau yang biasa kita panggil keledai kampung. Di sini nggak ada keledai, di Arab ada keledai. Ya, yang halal adalah keledai liar, halal. Keledai kampung yang biasa dinaiki, yang jinak, tidak halal bagi kamu. Ya, ini tidak ada dalam Al-Quran, dan Nabi SAW diberi hak oleh Allah untuk mengharamkan dan menghalalkan. Jika salah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak setujui, maka ditegur langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat At-Tahrim, pembahasan mengenai itu. Menunjukkan Nabi SAW selalu dibimbing dengan wahyu.
Wala, dan tidak halal juga bagi kamu kullu dzinabin minas sabu', setiap binatang yang bertaring dari binatang buas, dari singa sampai kucing, haram dimakan dagingnya. Karena setiap binatang yang bertaring itu terkait dengan kebuasan. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ini ada dalam sunnah, dalam hadis. Berdasarkan kalimat yang singkat ini min jawami'il kalim, wala kullu dzinabin minas sabu', maka setiap binatang yang bertaring itu haram dimakan dagingnya, kecuali binatang yang hidup di air. Semuanya halal, walaupun dia bertaring begitu banyak seperti ikan hiu. Halal semua yang ada di laut lepas, yang ada di sungai, binatang laut. Walaupun pada sebagiannya kadang-kadang hidup di darat. Hidup darat, suka ke darat gitu. Seperti kuda Nil. Ya. Kemudian wala, dan tidak halal juga bagi kamu luqatatu ma'ahidin, barang temuan, ya, kepunyaan orang-orang kafir yang telah mengikat perjanjian damai dengan negeri Islam. Tidak halal bagi kamu memungut atau mengambil barangnya yang terjatuh atau hilang. Illa, kecuali ayyastagniya sahibuha, kecuali pemiliknya tidak memerlukannya lagi, silakan kamu ambil. Wa man nazala biqaumin fa'alaihim ayyaqruhu, barang siapa yang singgah, yakni biasanya orang dari safar singgah di tempat kawannya atau kaumnya, maka hendaklah mereka menjamunya sebagai hak tetamu. Fa illam yaqruhu falahu ayyaqubahum bimithli kirahu. Tetapi jika mereka tidak mau menjamunya, menunaikan hak tamu, maka bagi tetamu mempunyai hak untuk mengambil seukuran dengan haknya sebagai tamu. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan ini lafaznya, dan Al-Imam Ahmad, dan saya jelaskan jalannya, sanadnya. Kemudian saya mengatakan sanadnya sahih, dan seluruh atau semua perawinya tadi, yaitu dari Hariz ibn Uthman an Abdurrahman ibn Abi Auf, semuanya thiqah. Ya. Kemudian hadis ini pun mempunyai sebagian jalan yang lain. Saya uraikan di sebagian kitab saya, karena hadis ini saya ulang-ulang di banyak kitab saya, karena ia merupakan hadis yang besar, dan agar diketahui umat, ya, bahwa mengingkari sunnah atau hadis itu besar sekali. Di antara jalannya lagi, ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi. Ketahuilah, ya, kata Rasulullah SAW,
Bukankah akan datang seorang yang telah sampai kepadanya hadis dariku. Di sini disebut hadis. Al-hadisu andi, hadis dariku. Wa huwa muttaqi'un ala arikatihi. Dan dia bersandar di peraduannya. Seperti ini nih, duduk. Selonjoran begini. Ini maknanya orang yang malas menuntut ilmu. Dia hanya menunggu dan menunggu saja. Tidak mau duduk di majelis ilmu, belajar. Ya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Di antara kami dan kamu ada kitabullah. Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu. Maka apa-apa yang kami dapati di dalam kitabullah itu dari perkara yang halal, kami akan menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi haraman haramnahu. Dan apa-apa yang kami dapati dalam kitabullah itu dari perkara yang haram, niscaya kami akan mengharamkannya. Kemudian Nabi SAW menegaskan, wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah. Dan sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah SAW haramkan, berarti Rasulullah SAW mempunyai hak untuk mengharamkan sesuatu. Beliau menegaskan, dan sesungguhnya apa-apa saja yang Rasulullah SAW haramkan, kama, perhatikan lafaznya, sebagaimana haramallah, yakni sama persis dengan apa yang Allah haramkan. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Satu persatuannya, satu persatunya. Tidak ada, tetapi yang ada adalah perintah dalam Al-Quran, perintah untuk mentaati Rasulullah SAW di puluhan ayat di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran, perintah untuk mentaati Rasulullah SAW di puluhan ayat. Banyak sekali. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini tegas ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kamu, yang diperintahkan kepada kamu, ambillah ia. Dan apa saja yang beliau cegah, beliau larang, maka berhentilah, jauhilah. Dan ayat-ayat lain, ati'u Allah wa ati'ur Rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, puluhan banyaknya. Ayat-ayat itu memerintahkan semuanya untuk mentaati Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan, wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah tidak mengharamkan, Rasulullah SAW mengharamkan. Jangan dibenturkan, tidak boleh. Tapi harus didudukkan sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harramallah. Dalam lafaz yang lain, dari riwayat yang lain, perhatikan lafaznya, halaman 114. Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadisi. Ini lagi, lafaznya lagi. Sudah dekat akan datang kepada kamu seseorang yang bersandar di peraduannya. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW menunjukkan kemalasan orang ini. Tidak mau berjalan menuntut ilmu sebagaimana digemarkan oleh agama. Yuhaddatsu bihadisin min hadisi. Diceritakan kepadanya satu hadis dari hadisku. Orang kalau diceritakan hadis dari hadis Nabi itu harus pasang kuping benar-benar. Hadis Nabi besar sekali. Yuhaddatsu bihadisin min hadisi fayaqul, lalu dia mengatakan,
bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan sama persis dengan apa yang Allah haramkan, walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Seperti pengharaman setiap binatang yang bertaring dari binatang buas, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dia. Tapi kalau lafaz tadi tidak ada. Ya? Ini hadis besar sekali. Berarti Nabi benar-benar seorang Nabi dan Rasul, karena beliau memberitahukan apa yang akan terjadi dan terjadi. Muncullah kelompok-kelompok yang mengingkari hadis. Dalam kitab saya yang lain, kitab Syarah Aqidah Salaf atau kitab hadis tentang manhaj dan akidah dan lain-lain, saya menjelaskan, menguraikan. Atau di kitab Al-Masail jilid ke-3, di mana saya membahas tentang hukum mendustakan hadis Rasulullah SAW. Kalau di masail pertama, masalah yang pertama, saya berikan judul ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Di masail yang ketiga, awal masail yang ketiga, itu saya berikan judul mendustakan hadis Rasulullah SAW. Ada perbedaan antara berdusta atas nama Rasulullah SAW, ini membuat hadis-hadis palsu, dengan mendustakan hadis, menolak hadis. Ini dia. Itu saya berpanjang lebar. Itu satu kitab tersendiri. Karena kitab Masail itu terdiri dari kitab-kitab saya, kumpulan risalah saya, yang bisa dikeluarkan menjadi sebuah kitab, mendustakan hadis Rasulullah. Di situ saya syarahkan hadis ini, dan siapa kelompok-kelompok yang mendustakan hadis Rasulullah SAW. Ya, tentu bagi para pelajar akan mendapat ilmu yang banyak insya-Allah taala. Dia ada kelompok-kelompok, ada yang mendustakan hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan, seperti ini. Tidak mau pakai hadis sama sekali. Dan mereka menamakan diri-diri mereka Quraniyun. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, tidak mau dengan hadis. Ada lagi kelompok yang menolak sebagian hadis karena ada syubhat dan lain-lain. Berkelompok-kelompok, tidak menolak seluruh hadis, tapi sebagian hadis dan seterusnya. Saya berbicara panjang lebar sekali tentang permasalahan itu. Ya. Baiklah ikhwan, mari kita lanjutkan kitab Sahih Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Kumpulan hadis-hadis sahih yang bersanad dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari beliau. Itu judul kitab Al-Imam Al-Bukhari, yakni yang beliau kumpulkan hanya hadis-hadis sahih sesuai dengan tashih beliau.
dan hadis-hadis itu semuanya bersanad. Maka jika kedapatan perkataan di Sahih Bukhari yang tidak bersanad, maka ia tidak masuk ke dalam Al-Jami'us Sahih. Seperti hadis-hadis mu'allaq yang tidak dimausulkan di kitab Sahih Bukhari, tetapi di kitab beliau yang lain atau di kitab para imam. Itu tidak masuk ke dalam Al-Jami'us Sahih. Mengapa dibawakan oleh Bukhari? Beliau ingin menjelaskan fikih dari hadis atau sebagai syahid. Ya. Demikian juga dengan perkataan sahabat dan lain-lain. Jadi yang asli Sahih Bukhari adalah yang bersanad, karena beliau menamakan Al-Musnad. Ini kelihatan orang-orang yang menggugat dan membantah Sahih Bukhari jahil di dalam hadis, ilmunya tidak sampai. Alangkah baiknya kalau dia atau mereka diam, sehingga selamat dari cacat dan tidak tampak kejahilannya di dalam hadis. Mereka menggugat Sahih Bukhari, ini ada hadis-hadis yang tidak bersanad, ini yang dhaif, ini yang begini. Mereka tidak tahu mana yang Sahih Bukhari dan mana yang dipakai oleh Bukhari untuk penguat, untuk menjelaskan bab beliau. Dari hadis-hadis mu'allaq, ada yang sahih, ada yang tidak. Dari perkataan sahabat, dari perkataan ulama, dan lain-lain. Karena kitab Sahih Bukhari, Al-Imam tidak hanya sekedar membawakan hadis-hadis sahih yang sesuai dengan persyaratan beliau, tetapi juga kitab ilmu. Bahkan sebesar-besar kitab ilmu sesudah kitab Allah. Beliau menjelaskan apa maksud hadis ini. Beliau menjelaskan mazhabnya, pendapatnya. Terkenal mazhab Bukhari di kitab Sahih Bukhari. Karena beliau bukan hanya ulama hadis, tapi juga fuqaha. Ya, mari kita memasuki kitab yang keempat dan seterusnya beberapa kitab ke depan, yaitu Kitabul Wudu, kemudian Kitabul Ghusli, kemudian Kitabul Haid, kemudian Kitabut Tayammum. Semuanya masuk dalam bagian kitab taharah yang terdiri dari Kitabul Wudu, kitab mengenai wudu, kemudian kitab mengenai mandi janabah, kemudian kitab haid, kemudian kitab tayammum, dan yang berkaitan dengannya. 4 buah kitab ke depan masuk dalam bagian Kitabut Taharah. Dan beliau memulai dengan Kitabul Wudu dan yang berkaitan dengannya mengenai permasalahan air dan najis dan lain sebagainya. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-wudu. Babu ma jaa fi al-wudu. Wa qawli Allah ta'ala
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3 وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Iya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala mengatakan, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memberikan judul kitab Kitabul Wudu. Setiap kitab terdiri dari sejumlah bab, dan setiap bab terdiri dari hadis kalau ada. Kalau tidak, maka beliau membawakan ayat atau al-athar, atau beliau mengatakan apa yang beliau ingin katakan. Sekurang-kurangnya satu bab adalah sebuah hadis. Bab pertama, bab maja'a fil wudu. Keterangan tentang wudu, yakni pengambilan dasar tentang hukum wajibnya wudu ketika akan salat apabila seseorang itu berhadas, dan juga kaifiyah, cara berwudu itu. Ini bab maja'a fil wudu. Karena itu wa qaulillahi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Idza kumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan salat dan kamu berhadas. Jadi hadas kecil. Maka faghsilu wujuhakum, cucilah muka kamu, cuci. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, serta cucilah kaki-kaki kamu sampai kedua mata kaki. Berarti yang cuci itu muka, kalau cuci itu ambil air, cuci, itu cuci. Ambil air, ya, tangan sampai sikut dan kaki itu cuci, dibasahi. Sedangkan kepala diusap, bukan dicuci. Diusap itu air, tuh, usap. Nanti caranya dijelaskan. Ini adalah wudu yang wajib. Nas Al-Quran, mencuci muka dan tangan dan mengusap kepala dan mencuci kedua kaki. Penjelasannya secara rinci terdapat dalam hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam. Qala Abu Abdullah, ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kebiasaan para ulama dari dahulu dan sampai hari ini itu dia menyebut namanya ketika akan mengatakan.
Berkata Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardh al-wudu'i marratan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau bahwa kewajiban wudu itu hanya sekali-sekali. Mencuci muka sekali, mencuci tangan sekali, mengusap sekali, mencuci kaki sekali. Itu yang fardu. Wa tawadda'a aidan, dan beliau juga berwudu marratain, dua kali. Mencuci muka dua kali dan begitu dan seterusnya. Kecuali mencuci kepala tetap sekali sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Wasalasan. Dan beliau pun juga berwudu dua kali dan tiga kali. Walam yazid ala salasin, dan beliau tidak menambah dari tiga. Bahkan beliau memburukkan orang yang berwudu melebihi sifat wudu yang beliau jelaskan. 4 kali, 5 kali enggak. Beliau tidak lebih dari 3 kali mencuci muka, 3 kali mencuci tangan masing-masing, tangan kanan dan tangan kiri 3 kali, mencuci kaki 3 kali, kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Adapun kepala, datang hadis-hadis yang menjelaskan pengulangan, tapi tidak ada satupun yang sah. Bahkan menyelisihi atau menyalahi hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa mengusap kepala hanya 1 kali saja. Nanti akan kita lihat hadisnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, saya membawakan di sebagian kitab saya, itu kitab wudu. Saya menulis sebuah kitab dengan judul Kitabul Wudu, panjang sekali. Dijelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tawaddu'a salasan, beliau wudu 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, man zada ala hadha, barang siapa yang melebihi dari ini, misalnya mencuci anggota wudu sampai 4 kali atau 5 kali, au naqasa, atau mengurangi. Tapi kalimat au naqasa ini syad lafaznya, karena jelas Nabi SAW berwudu 1 kali, berwudu 2 kali, itu berarti kurang. Yang ada lafaz yang sahih adalah zad. Man zada ala hadha, barang siapa yang lebih dari ini, faqad asaha wa zalama, maka sesungguhnya ia telah berbuat buruk dan zalim. Ya, ini syaratnya hasan atau sahih, saya membicarakannya. Ini nas yang tidak boleh melampaui batas, yakni beliau walam yazid ala salasin, tidak menambah dari 3 kali. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fi, dan ahli ilmu tidak menyukai berlebihan di dalam berwudu. Wa ayyujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi 3 kali, jangan dilampaui karena berbahaya. Berbahaya melampaui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini sebagai muqaddimah dari bab pertama, Al-Imam menjelaskan pengambilan dasar hukum wajibnya wudu dari Al-Quran. Liqaulillahi ta'ala. Dan Al-Quran menjelaskan sifat wudu yang menjadi pokok sifat wudu. Kemudian Al-Imam mengatakan, dan Nabi SAW telah memberikan bayan, penjelasan dari pengulangan bilangan dan seterusnya. Ya, seperti ini. Dan Nabi SAW tidak melebih dari 3 kali. Bab-bab selanjutnya, mari kita akan melihat bagaimana Al-Imam menjelaskan satu persatu tentang masalah atau ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Silakan Suhail baca. Babun la tuqbalu salatun bighayri tuhuri. Terus. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهضلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الهضلي ثقة حافظ مجتهد. عبد الرزاق بن حمام بن نافع ثقة حافظ. معمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل. حمام بن منبه ثقة. Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan judul bab la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima salat tanpa tuhur. Yang dimaksud adalah al-wudu. Penerimaan di sini maksudnya qabul, yang menjadi lawan bagi tidak sah. yakni tidak diterima, maksudnya tidak sah. Karena lafaz-lafaz di dalam hadis beragam. Ada yang masuk dalam kata-kata tidak diterima, maknanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat atau rukun. Seperti la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima salat tanpa wudu. Menunjukkan bahawa wudu syarat sahnya salat. Ya, ini tidak diterima maknanya tidak sah, batal salatnya tanpa wudu. Kita baca dulu hadisnya, nanti saya jelaskan. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya dari gurunya, yaitu Ishaq bin Rahway, yang terkenal dengan nama Ishaq bin Rahway. Namanya Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali.
Kemudian Abdul Razak tadi, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, penulis kitab Musannaf. Kemudian Ma'mar bin Rashid tadi, ya, An Hammam bin Munabbih, dari Hammam bin Munabbih, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Ini tegas sekali. Tidak diterima salat orang yang berhadas sehingga ia berwudu terlebih dahulu. Berhadas maknanya hadas kecil, yakni buang air kecil atau buang angin atau buang air besar, ya, atau keluar mazi atau keluar wadi, ya, yang masuk dalam bagian hadas kecil, karena diperintah untuk berwudu. La tuqbalu salatu man ahdasa. Tidak diterima salat orang yang berhadas hatta yatawadda, sampai dia wudu terlebih dahulu. Berarti wudu syarat sahnya salat. Qala rajulun min Hadramaut, salah seorang dari Hadramaut, Yaman, yakni salah satu kawasan di bagian negeri Yaman, bertanya, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah. Qala fusa'un au duratun, buang angin. Disebut buang angin karena ini galibnya yang terjadi ketika salat atau sebelum salat. Tidak berarti yang selain dari itu bukan hadas, tidak. Tapi Abu Hurairah menyebut yang kecil untuk yang besar, yakni bahwa hadas itu yang keluar dari depan dan belakang, qabul dan dubur, itu hadas. Berkemih, kencing, atau buang air besar, atau buang angin, itu adalah hadas. Itu adalah hadas. Maka salat tidak diterima sampai dia berwudu terlebih dahulu. Tidak diterima di sini tidak sah. Ya, ini harus saya menjelaskan masalah tidak diterima, tidak sah itu di kitab Al-Masail jilid 1 di permasalahan khamr, minuman keras. Karena barang siapa yang minum khamr tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu ada kalimat tidak diterima. Tetapi penerimaan di situ, tidak diterima di situ, tidak berarti tidak sah salatnya. Apakah setelah dia minum khamr lalu dia tidak salat selama 40 hari? Tentu tidak. Makna tidak diterima di situ, tidak diterima secara sempurna. Bisa tidak dapat pahala, bisa juga berkurang pahalanya. Karena seseorang apabila beribadah kepada Allah, maka ia akan memperoleh dua hasil. Seperti yang saya katakan di Masail itu jilid 1, itu dalam permasalahan minuman keras, khamr. Kalau kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
maka kita akan memperoleh dua hasil atau satu hasil saja. Hasil yang pertama, ibadah kita diterima. Mengapa ibadah kita diterima? Setelah memenuhi syarat dan rukun. Kita salat karena Allah, kita memenuhi syarat sahnya salat dan rukun-rukunnya dan seterusnya. Itu yang akan ditolak. Kalau tidak dipenuhi bisa ditolak. Maka diterima. Hasil pertama, kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan salat. Paham sampai situ ya? Bila kita salat lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Dan kita penuhi syarat sahnya salat. Di antaranya berwudu. Kemudian kita tunaikan rukun-rukun salat. Ya, maka salat kita dikatakan sah. Kalau sudah sah maka diterima oleh Allah dari satu sisi. Kalau kita salat bukan karena Allah ya tertolak. Karena ibadah harus ditegakkan lillah karena Allah. Yang kedua, hasil apa? Pahala dari Allah. Berpahalakah salat kita itu atau tidak? Atau berkurang? Ini nilai salatnya itu. Sehingga kata Nabi SAW dalam sebagian hadis sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain, seorang itu keluar dari salat, maka ada yang dapat sepersekian, tidak sama. Ini hasil yang ada kalanya tidak dapat apa-apa. Sebagaimana nanti insyaAllah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Setiap Muslim yang mentaati Allah dan Rasulnya tentu bersemangat menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya ini dan siap untuk melaksanakannya. Karena di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Dan memang semua ibadah itu lezat, nikmat. Tidak ada tara bandingannya. Yang membuat orang-orang kufar itu tidak habis pikir. Melihat kekuatan si Muslim yang berpuasa. Walaupun di padang Sahara. Saya pernah tinggal di camp di Tariq Madinah, di tengah padang pasir. Itu. Dari jalan raya ke sana kira-kira 20 kilo masuk, kurang-kurang kalau nggak salah ya, masuk ke dalam. Itu ada orang-orang kufar, ada orang ini. Kita ya ada orang. Saya orang Indonesia sendiri. Ada orang Mesir, ada orang Sudan, datang bulan Ramadan, saum Ramadan. Di musim panas, padang pasir. Terik. Kuat saja, biasa saja kalau orang Muslim kan? Biasa, karena apa? Iman. Imanlah yang memberikan kekuatan. Orang-orang kufar itu sampai pegang perut saya itu. Panas dia bilang gitu ya. Dia separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Arab. Gitu. Bahasa isyarat, macam-macam lah. Orang ngumpul berbagai macam bangsa. Itu. Dia bingung. Dia nggak bakal kuat. Karena tidak ada iman. Imanlah yang memberikan kekuatan menggunung.
Kekuatan iman itulah yang dahulu ada pada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika terjadi peperangan, kok para sahabat dengan sangat mudah memenggal putus leher orang-orang kufar. Apa yang menyebabkannya? Kok tiba-tiba datang kekuatan yang luar biasa? Padahal secara fisik, orang-orang Asia rata-rata lah fisiknya berlebih kurang. Secara pedang orang-orang Arab itu tipis. Melengkung pannya, tipis. Karena itu mereka semua taruh di sini, belakang. Jadi bukan orang kufar yang taruh di sini. Ini bodoh kaum muslimin. Sampai orang ninja taruh di sini. Ini bodoh. Rasulullah SAW taruh di sini. Ada hadis di Bukhari yang pernah kita lewati. Ini taruhnya pedangnya dulu. Kalau sekarang bukan pedang lagi, senjata. Ya, sini ringan. Orang-orang Romawi pedangnya besar. Lihat salib ini kan besar. Nggak mungkin di sini ngejomplang lihatnya. Sini taruhnya. Berat pedang. Pegangnya 2 tangan begini. Badannya besar-besar. Para sahabat berlebih kurang. Ada yang kurus, ada yang ceking, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang orang Asia. Itu. Kudanya orang-orang kufar besar-besar. Kuda orang Arab yang dilukiskan dalam Al-Quran. Ya kan? Tidak besar, tidak kecil. Sedang. Tapi larinya luar biasa. Ketika berhadapan dengan pasukan Romawi dalam peperangan-peperangan besar, di antaranya peperangan Yarmuk, itu besar-besar orang-orang Romawi itu, tinggi, besar, pedangnya besar, kudanya besar. Tetapi kekuatan yang besar itu ketika dibutuhkan, saat dibutuhkan, runtuh dia menjadi lemah. Seolah-olah lumpuh kakinya. Kenapa? Karena tidak ada iman. Para sahabat yang berlebih kurang orangnya, kudanya tidak sebesar kuda pasukan Romawi, pedangnya tidak sebesar pedang Romawi. Saat dibutuhkan, imannya muncul kekuatan yang luar biasa. Sehingga dikatakan dengan mudah, seperti orang menyembelih kambing, pegang putus lehernya, sehingga kuda-kuda itu berjalan di banjir darah itu. Al-iman memberikan kekuatan yang luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum Ramadan dengan iman alias dan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Berarti tidak diterima salatnya orang yang meminum khamr selama 40 hari. Tidak diterima, maksudnya tidak diterima secara sempurna. Kalau dia salat dan dia telah memenuhi syarat dan rukun salat, maka dia hanya mendapat satu hasil. Salatnya diterima dan dia tidak dikatakan dari orang-orang yang meninggalkan salat. Begitu juga orang yang saum, apabila dia niat ikhlas karena Allah, menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan tidak berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka puasanya dikatakan sah secara syar'iyyah. Itu hasil pertama. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan puasa, tidak. Dia adalah orang yang mendirikan puasa, yang mengerjakan puasa.
karena dia telah memenuhi syarat dan rukun puasa. Sekarang tinggal hasil yang kedua, berpahalakah atau tidak? Keluarlah hadis-hadis Nabi yang mulia. Berapa banyak orang yang saum, dikatakan saum oleh Nabi SAW, tapi ia tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya tidak memperoleh pahala, kecuali lapar dan haus. Dikatakan dia saum, tidak dikatakan dia bukan orang yang saum, bukan orang yang meninggalkan saum, bukan orang yang tidak saum. Tidak, saum. Kam min sa'imin. Berapa banyak dari orang yang saum, tapi ia hanya mendapat lapar dan haus. Karena barangkali saumnya nilainya tidak bagus, atau berkurang pahala. Itu dia dua hasil. Orang yang mendatangi kahin, bertanya tentang sesuatu. Kahin itu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, hampir sama dengan arraf. Bahkan sebagian ulama mengatakan antara kahin dan arraf sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Orang yang mendatanginya dan biasanya bertanya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Apakah tidak diterima, tidak sah salatnya? Jawabnya tidak. Kalau ia telah memenuhi persyaratan dan rukun salat, maka salatnya diterima. Tapi salatnya tidak sempurna atau tidak berpahala. Hasil yang kedua dia tidak dapat. Setiap orang yang beribadah itu akan memperoleh dua hasil atau satu hasil saja. Nah, ada yang tidak sah seperti ini. La tuqbalu salatu, tidak diterima salat. Man ahdasa, maknanya tidak sah salat orang yang berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ini tidak sah salatnya. Tidak diterima maknanya tidak sah. Karena wudu syarat sahnya salat. Barangkali ini ikhwan yang dapat saya sampaikan kepada antum sebagai muqaddimah dari kitabul wudu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.